Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat servis dan teman-teman yang ingin belajar servis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penggantian mesin lampu atau modul lampu jalan ya. Ini sangat menguntungkan karena harganya jauh lebih murah ketimbang kita beli baru. Oke, saksikan video berikut ini. Jadi ini saya ada teman yang lampu jalannya mati, ini Pak Antoseno ya. Ada dua dia bawa. Yang pertama ada mesin yang menggunakan driver ya, maksudnya ada mesin pembangkitnya, ada modulnya dua, jadi ada modul lampu dan modul drivernya ya. Ini yang saya sedang kerjakan. Sedangkan lampu yang satunya tidak menggunakan modul driver sama sekali. Nah, ini kita buka dulu apa isi dari lampu ini ya. Kita gunakan obeng L ya, gunakan obeng L, bukan obeng plus atau obeng min. Ukurannya kita sesuaikan dengan lubangnya, lubang bautnya ya. Jadi ada 4 bautnya. Ini untuk lampunya ya, untuk lampu LED nya. Nah, setelah nanti kita buka ya, oke. Setelah kita buka, ternyata ada apa? Ada kacanya nih ya, kaca tebal ya, karena dia kan kalau tipis mudah pecah. Nah, di dalamnya juga ada pelapis aluminium nih ya. Ini pelapis aluminium ya, sangat tipis. Jadi dia mudah sekali untuk berubah ya. Oke, kan kita buka dulu bagian belakang, ada apa di dalamnya. Ada 6 ya, 6 atau 8, 6 bautnya ya. Ini ada 6 baut yang harus kita buka. Ini menggunakan obeng yang agak kasar ya, karena memang ini agak keras kalau kita buka. Berbeda dengan yang tadi di depan yang menggunakan obeng L, itu tidak terlalu keras. Ini agak keras gitu ya. Jadi kita gunakan obeng yang agak besar agar ada daya ungkit. Nah, ini dalamnya kita lihat, ternyata di dalam lampu itu ada drivernya, ada mesin pembangkitnya, mengubah AC 220 volt menjadi DC ya. DC sekitar ya 100 volt atau kurang ya. Ini lampu ini dayanya 50 watt ya. Nah, ini saya sudah siapkan penggantinya, modul penggantinya. Saya beli di online, itu sangat murah ya. Jadi kalau teman-teman bisa perbaiki sendiri ya, otomatis ini jauh lebih menguntungkan ya, karena ya sekitar, kalau baru itu harganya sekitar 150.000 lampunya ya. Kalau kita beli mesinnya paling mahal 25.000. Berarti berapa keuntungannya? 600% ya. 6 kali 25.000 kan 150.000, jadi 600% untungnya kalau bisa mengganti sendiri ya, tentu saja. Nah, ini modulnya tidak menggunakan driver. Jadi di dalam modul ini sudah menggunakan driver langsung. Jadi tidak perlu lagi menggunakan mesin tambahan. Cukup dengan lampu ini saja. Nah, ini tinggal kita solder. Ya, ini agak sukar menyoldernya. Harus sabar ya. Ini harus disolder ya. Bolehkah terbalik dalam menyolder lampu ini, karena ini 220 volt, berarti arus listriknya AC ya, alternating current, harus bolak-balik. Artinya apa? Boleh terbalik ya. Tapi kalau menggunakan driver, dia tidak boleh terbalik karena ada positif dan negatif. Jadi sebenarnya LED itu atau light emitting diode adalah lampu LED, itu adalah dioda. Artinya dioda dia menggunakan kutub positif dan negatif. Ya, ini kita berikan sealant ya. Sealant untuk menempel agar nanti panas dari lampu itu bisa merambat ke bodi lampu ya. Jadi bodi lampu ini sekaligus berfungsi sebagai pendingin. Pendingin dari lampu. Nah, nanti apakah yang menyebabkan lampu ini usianya tidak panjang? Yang pertama, karena ini lampu jalan, otomatis dia terkena hujan ya. Ini yang sangat parah.
Apalagi kalau di sini sudah tidak anti air, artinya air bisa merembes ke lampu ya. Kalau yang menggunakan draper otomatis lebih cepat lagi karena uh, lebih mudah kena hujan ya. Karena posisinya ada di belakang, dia kan tengkurap gitu ya, lampunya ke bawah, nanti drivernya tuh kena langsung hujan. So, dengan modul ini lebih aman ya. Kenapa lebih aman? Karena tidak menggunakan driver, dia menghadap ke bawah, dia otomatis tidak terkena air hujan. Itu kemungkinan besarnya. Jadi awet tidaknya tergantung dari pabrik pembuatnya ya, atau juga apakah panasnya terserap ke bodi lampu, seperti itu ya. Nah, ini memasangnya jangan sampai terbalik karena ada depan belakangnya ya, atas bawah maksudnya. Nah, ini kita pasang dengan rapi ya, jangan asal-asalan karena ini berpengaruh. Ini ada juga sealnya ya, ada karet pencegah ya, mencegah terjadinya air masuk. Nah, ini kita bersihkan dulu menggunakan tisu agar tidak kelihatan kotor. Oke, setelah itu kita pasang pelapis lampu menggunakan kaca tebal ini ya. Nah, ini kita pasang penutupnya ya. Sekali lagi jangan terbalik karena dia ada atas bawah. Kalau terbalik tidak sempurna nanti kerapatannya. Nah, kita pasang bautnya ada 4 menggunakan kunci L ya, berbentuk lurus, bukan obeng minus atau obeng plus. Sekali lagi hati-hati dalam memasang ini karena kalau kasar ya, ini akan merusak lubang bautnya. Nah, kita bersihkan, kemudian kita kencangkan bautnya dengan obeng biasa saja, obeng kecil ya. Tapi matanya itu kan dia banyak, nanti kita bisa memilih ya mata mana yang cocok. Nah, ini belakangnya ya. Belakangnya ini nanti ini yang bisa terkena hujan, makanya diberi seal pelapis ya, karet pelapis itu. Ini kebetulan tutup belakang ada bautnya yang tidak bisa saya buka, jadi tetap dia menempel di situ. Nah, untuk memasang karet kita beri isolasi ya, isolasi kertas agar menempel dengan sempurna. Sebab kalau ini tidak sempurna menempelnya, nanti air bisa masuk ya. Seperti itu bautnya, kemudian kita pasang. Ada berapa? Ada 6 atau 8 ya. Ya, ini kita pasang dengan rapi sekali lagi untuk mencegah agar air tidak masuk ke dalam lampu ya. Karena ini akan mengurangi umur lampu. Jadi sekali lagi nanti umur lampu ditentukan oleh yang pertama pabrik pembuat modul ya, karena saya tidak membuat sendiri, saya hanya memasang. Yang kedua ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kerapatan pemasangan. Jadi kalau tidak masuk air ya kemungkinan awet ya. Seperti itu. Oke, setelah nanti ini kita pasang semua bautnya, kita akan tes apakah lampu ini menyala ataukah gagal. Ya, jadi kalau kita sudah mengikuti petunjuk ini, insya Allah semuanya akan rapi dan berhasil. Oke, ini sudah rapi, bautnya sudah dipasang semua, sealnya tidak ada yang terlupa. Nah, ini sambungannya jangan sampai ketemu ya, karena ini bisa korslet. Kita coba apakah lampu ini menyala. Matikan dulu lampu penerangnya agar terlihat jelas. Ya, kita pegang dulu ini kabelnya agar tidak bersatu, dia tidak korslet. Oke, kita colokkan. Bagaimana hasilnya? Ternyata lampunya menyala dengan terang. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas